Pernah kebayang nggak sih gimana caranya sebuah negara dengan belasan ribu pulau bisa melatih jutaan gurunya secara barengan dan efektif? Nah, hari ini kita akan bongkar tuntas sebuah program inovatif dari Indonesia yang namanya Shoping GTK. Ini bisa dibilang jawaban cerdas untuk tantangan yang luar biasa besar. Yuk kita mulai. Langsung ke pertanyaan intinya. Dan ini bukan cuma soal logistik loh, ini adalah tantangan skala yang masif. Coba dibayangin, jutaan pendidik tersebar di ribuan pulau dan semuanya butuh akses yang sama ke pelatihan berkualitas. Gimana coba caranya biar efisien, tapi kualitasnya tetap terjaga? Oke, jadi sebelum kita loncat ke solusinya, penting banget nih buat kita paham dulu sebesar apa sih masalah yang sebenarnya dihadapi. Dengan begitu, kita bisa lebih menghargai betapa elegannya solusi yang mereka kembangkan. Nah, yang menarik tuh, ketiga poin ini saling berkaitan, saling mengunci satu sama lain. Karena geografi kita kepulauan, ngadain pelatihan tatap muka itu jadi mahal banget dan pastinya nggak merata. Belum lagi itu makan waktu, yang artinya guru harus tinggalin kelas. Di sisi lain, adaptasi ke dunia digital itu udah jadi keharusan. Tapi ya itu, dua kendala pertama tadi yang bikin transisinya jadi susah banget. Oke, tantangannya udah jelas ya. Sekarang, mari kita lihat solusi inovatifnya. Kenalin, ini dia program Shoping GTK, yang merupakan singkatan dari Workshop Daring Guru dan Tenaga Kependidikan. Jadi apa sih sebenarnya program ini? Gampangnya, ini tuh sebuah kerangka kerja buat pelatihan online. Tapi, bagian paling jeniusnya adalah program ini nggak bikin sistem baru dari nol. Sebaliknya, program ini justru memperdayakan jaringan yang udah kuat mengakar, yaitu komunitas-komunitas guru seperti KKG dan MGMP untuk menjalankan pelatihan mereka sendiri. Nah, ini dia poin kuncinya. Ada pergeseran strategi dari yang tadinya top-down alias dari atas ke bawah jadi bottom-up. Pemerintah sadar kalau para guru ini kan udah punya wadah sendiri buat belajar dan berbagi. Jadi, kenapa nggak kita kasih aja mereka perangkat dan strukturnya supaya mereka bisa melakukan itu dalam skala yang jauh lebih besar dan modern? Masuk akal banget kan? Terus, gimana cara kerjanya di lapangan? Nah, program ini pakai model yang efektif banget, namanya Hub and Spoke. Yuk kita bedah strukturnya. Di sini kita bisa lihat modelnya simple tapi sangat kuat. Hub atau pusatnya, katakanlah di level musyawarah kerja kepala sekolah atau MKKS, mereka bertindak sebagai koordinator strategis. Mereka lah yang ngatur platform, jadwal, sama sumber dayanya. Terus spoke atau jari-jarinya, itu ya komunitas guru kayak MGMP dan KKG. Mereka yang jadi fasilitator di lapangan. Mereka yang jalanin sesi, mimpin diskusi, dan saling bantu sesama guru. Keren! Program ini juga fleksibel banget soal cara penyampaiannya. Ada sesi sinkronus, yaitu pertemuan virtual langsung di mana ada interaksi dan diskusi secara real-time. Tapi ada juga komponen asinkronus, di mana guru bisa ngerjain tugas dan pelajarin materi secara mandiri lewat learning management system. Nah, kombinasi keduanya ini penting banget buat mengakomodasi jadwal guru yang kita tahu padat banget. Tentu saja, namanya juga program, pasti nggak ada yang 100% sempurna. Biar kita dapat gambaran yang utuh, yuk kita lihat sisi plus dan minusnya secara seimbang. Analisis SWOT ini ngasih kita gambaran yang jujur banget. Kekuatan utamanya jelas, efisien karena numpang di struktur yang udah ada. Tapi kelemahannya juga nyata, masih ada kesenjangan literasi digital antar guru dan ketergantungan penuh sama internet yang stabil. Ini tantangan besar di banyak daerah. Peluangnya sih gede, apalagi ada dukungan pemerintah. Tapi ada juga ancaman, misalnya rasa jenuh karena online terus-terusan, atau yang kita kenal sebagai Zoom fatigue, yang harus dikelola dengan cerdas. Jadi, apa dampak nyatanya dari semua ini? Yuk kita lihat manfaatnya yang ternyata lebih dari sekedar pelatihan biasa. Pertama dan yang paling utama, jelas ini buat para guru. Ini soal aksesibilitas dan kemandirian. Mereka nggak perlu lagi tuh repot-repot jalan jauh atau ninggalin kelas. Pengembangan profesionalisme sekarang beneran ada di ujung jari mereka. Bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Dampak selanjutnya terasa di tingkat sekolah. Waktu para guru belajar bareng secara online, ini kan secara nggak langsung memperkuat budaya kolaborasi dan ngebangun komunitas belajar yang melek teknologi di sekolah itu sendiri. Jadi bukan lagi cuma individu yang berkembang, tapi seluruh institusi yang tumbuh bersama. Dan kalau kita lihat dari kacamata nasional, program ini tuh sebetulnya menawarkan sebuah cetak biru, sebuah model yang efisien dan bisa ditiru. Bukan cuma untuk Indonesia loh, tapi berpotensi untuk negara manapun yang menghadapi tantangan serupa. Ini adalah cara cerdas untuk berinvestasi pada aset pendidikan kita yang paling penting, yaitu para guru. Dan kutipan ini, wah,
Ini merangkum semuanya dengan sempurna. Pada akhirnya, suksesnya program seperti Shopping GTK ini bukan cuma soal teknologinya. Poin kuncinya adalah bagaimana program ini bisa mengambil semangat kolaborasi yang emang udah ada di komunitas guru, lalu memberinya panggung digital untuk tumbuh dan berkembang. Jadi ini bukan tentang memindahkan pelatihan ke ranah online, ini tentang masa depan pembelajaran kolektif dalam skala besar.